Tiga. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Sehat. Oke, saya lihat juga ibu Pinam di sini wajahnya sangat ceria, sangat cantik ibu ya. Apa ini resepnya ibu Pinam? Ya atur gizi lah. Atur gizi ibu ya. Berarti Ya. sesuai sama modul kita ya ibu ya, tentang kesehatan dan gizi ibu ya. Mungkin ibu berarti sudah diterapkan di rumah ibu. Sudah. Oke, terima kasih ibu. Oke, di sini juga saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk datang di acara dan pertemuan kita ini, yaitu P2K2. Oke, ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ibu ya. Siapa yang bisa membawakan doanya di sini? Ada yang bisa membawakan? Ibu Tarigan bisa? Oke, bulan depan ibu ya. Ya. Oke, baik ibu-ibu, sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu ibu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan buat kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pertemuan kami. Sekiranya Tuhan yang memberikan kepintaran kepada kami semua Tuhan, sehingga nanti apa yang kami dapatkan bisa kami bawa dan kami bagikan kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, bahkan kepada tetangga kami juga Tuhan Yesus. Begitu pula kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir mungkin dalam perjalanan Tuhan, sekiranya Tuhan yang mengantarkan mereka sampai di sini sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti pertemuan ini. Begitu pula Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan, sekiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka sehingga di bulan-bulan berikutnya juga kami bisa bersama-sama mengikuti P2K2 ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke, ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita permainan dulu ibu ya. Kira-kira apa ini ibu permainannya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kepala, pundak, lutut, kaki ibu Pinam. Ya. Oke, baiklah kita sama-sama berdiri dulu semua ibu. Oke, masih ingat ibu caranya Masih. seperti apa? Gimana ibu Pinam? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, 1, 2, 3, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dan telinga, hidung, mata dan pipi. Dan telinga, hidung, mata dan pipi. Oke, sudah ibu? Cok, sekali lagi bu. Sekali lagi ibu ya. Oke, agak lebih bersemangat lagi ibu. Ya. Oke. Kepala, Kepala, pundak, lutut. Kepala, pundak, lutut, kaki, dan telinga, hidung, mata dan pipi, dan telinga, hidung, mata. Oke. Oke. Semangat ya. Aduh. Gimana ibu-ibu, sudah semangat? Ya, sudah. Lanjut. Masih ngos-ngosan ibu ya. Oke. Baik, kita lanjut ibu. Lanjut. Oke, masih ingat enggak ibu materi kita sebelumnya tentang apa? Masih. Masih. Kayaknya ibu Pinam ini semangat sekali ini. Ya. Oke, tentang apa ibu Pinam? Pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Oke, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. balita. Nah, ibu-ibu, di sini siapa yang masih menyusui ibu-ibu? Oke, Ibu Sinta, apa sudah diterapkan di rumah ibu? Sudah ya? Oke. Nah, ibu-ibu, materi kita sebelumnya itu tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, untuk ibu menyusui itu makanya harus lebih banyak ibu-ibu. Supaya apa? Supaya ASI-nya juga banyak. Dan makanan apa yang dimakannya? Mengandung karbohidrat,
mengandung protein, ada asam folatnya, mengandung vitamin, terus banyak makan buah juga ibu-ibu ya, supaya asinya juga banyak gizinya ibu ya. Oke, nah ibu-ibu masih ingat nggak ibu-ibu kemarin harapannya untuk anak-anaknya apa, untuk masa depan anak-anaknya, masih ingat nggak kemarin? Ingat ya, apa itu Ibu Pinem? Supaya dia sehat, Nah, supaya dia sehat, pintar, supaya dia pintar, terus apa lagi Ibu? tinggi. Supaya dia tinggi. Oke, terima kasih Ibu Pinem ya. Oke, nah di sini di modul kesehatan dan gizi ini kesehatan diri dan kebersihan itu sangat penting juga ibu-ibu ya, karena anak juga nanti bisa gampang sakit ibu-ibu kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan anak-anak kita, dan apa itu efek sampingnya ibu-ibu, apa yang mereka inginkan bisa tidak tercapai, seperti yang Ibu Pinem tadi harapkan anak-anaknya bisa tinggi tadi, bisa sehat, bisa juga pintar. Nah, di sini ibu-ibu, pada tujuan pertemuan kita ini kita akan belajar tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Oke, bisa Ibu bacakan tentang apa Ibu? Kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Oke, nah di sini nanti kita akan belajar tentang kesakitan pada anak yang menyebabkan gangguan gizi dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, dan kedua nanti kita akan belajar pentingnya ibu-ibu BAB di jamban yang sehat. Dan yang ketiga mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ibu-ibu di sini ada nggak ibu-ibu yang anaknya pernah sakit? Ada. Ada, Ibu Pinem ya? Ya. Oke, sakit apa Ibu? Kadang dia demam. Kadang dia demam. Terus ada lagi yang lain? Diare. Diare. Terus ada lagi? Cacingan. Cacingan. Oke. Nah, di tujuan pertemuan kita ini tadi, kita akan belajar bagaimana cara mencegah supaya anak tidak diare. Nah, kira-kira Ibu, kenapa anak-anak itu bisa diare? Mungkin kurang bersih. Mungkin kurang bersih Ibu ya. Iya. Terus yang mengalami cacingan, kenapa itu bisa cacingan Ibu? Mungkin dia keluar tidak pakai sepatu, karena di luar itu banyak kali cacing di luar, tapi kita nggak melihatnya. Apakah Ibu Pinem pernah nggak menyuruh anaknya supaya tidak memakai sepatu? Tidak memakai, itu enggak lah. Saya suruh memakai sepatu. Oke, bagus sekali Bu ya. Terus kalau mencuci tangan bagaimana Ibu? Harus pakai sabun lah. Pakai sabun juga Ibu Iya, ya. Supaya iya. apa Ibu? Supaya bersih. Supaya bersih. Iya, ada kuman di tangan kita pun dia terus mati. Oke, Tapi itu yang mencuci tangan pun kusuruh anakku harus dengan air yang mengalir. Oke, bagus sekali Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Pinem. Nah, di sini ibu-ibu apa yang saya paparkan tadi, disinilah nanti akan dijelaskan oleh pendamping yang lain, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu anak yang sering sakit itu bagaimana Ibu? Pertumbuhannya akan terganggu. Kenapa pertumbuhannya terganggu Ibu? Karena zat gizi yang ada dalam tubuhnya yang seharusnya untuk tumbuh kembangnya ibu-ibu itu digunakan untuk melawan penyakit. Makanya sering sekali kita lihat ibu-ibu anak yang sering sakit itu bagaimana? Dia menjadi kurang sehat, menjadi apa? Menjadi kurang tinggi, tidak sesuai dengan anak yang lainnya, seperti stunting dan apalagi kurang cerdas. Nah, disinilah kita akan pelajari nanti bagaimana agar semua itu tidak terjadi pada anak-anak kita. Oke, ibu-ibu. Oke. Nah, di sini ibu-ibu, saya akan
mempersilahkan teman-teman kita, yaitu pendamping yang lain, yaitu Ibu Parigan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu. Oke Ibu-ibu, terima kasih Ibu-ibu ya. Makasih.